Yang berikutnya adalah yang namanya pakaian memberi kesan keindahan. Pakaian yang baik adalah pakaian yang indah kalau dipandang, memberi rasa percaya diri, bahkan mungkin prestise dan kebanggaan. Nah, kalau seorang suami menjadi pakaian bagi istri, dia harus menampilkan diri yang menjadikan ya kesan keindahan, kemudian juga menjadi kebanggaan. Ya. Dan terutama adalah bahwa memberi kebanggaan bagi pasangannya. Jadi seorang suami tadi menjadi kebanggaan bagi istrinya. Dia selalu rapi, selalu berpenampilan yang baik, ya, selalu serasi misalnya. Kemudian juga dengan demikian juga bagi seorang istri. Dan mungkin dia tidak menyadari, ya, tidak tahu atau tidak merasa, ya. Mungkin orang lain yang melihat, ya. Karena bisa tidak saja dalam hal ini kesan keindahan itu dari apa yang nampak kelihatan, tapi yang lebih lagi adalah bagaimana akhlak dan karakter. Jadi bisa saja misalnya seseorang bicara ya kepada seorang suami, buntungnya ikan bisi bini si galuh itulah ya, orangnya sudah cantik ya, penyayangan ya, sopan, santun ya, selalu menunjukkan hal yang baik ya, solehah lagi misalnya. Nah ini kan mungkin bagi seorang suami nengki tupang sudah terlihat, tapi orang lain mungkin yang melihat lebih lagi. Nah ini kan menjadi tidak saja indah ya, tidak saja membuat percaya diri, tapi juga menjadi kebanggaan bagi suami. Nah begitu juga sebaliknya bagi seorang istri ya, dia suaminya harus juga demikian ya. Misalnya dia ya sama ya, orang yang mungkin berbicara kepada seorang suami, buntungnya kan bisa si suami si galuh si nanang itulah ya, orangnya penolongan, penyayangan ya, sabar ya, dan seterusnya, ketujuh ke majelis taklim misalnya, ketujuh berjamaah di masjid dan seterusnya. Nah, itu menjadi kebanggaan ya bagi istri. Jadi tidak saja indah yang nampak kelihatan ya, tapi juga dari segi akhlak dan karakter. Nah kemudian yang ketiga yang namanya pakaian adalah memberi rasa nyaman. Pakaian yang nyaman adalah yang enak dikenakan, tidak panas, tidak sempit ya, tidak terlalu longgar misalnya, yang enak dikenakan. Nah kalau seorang suami menjadi pakaian yang nyaman bagi istrinya, istrinya merasa tentram, merasa dilindungi, merasa dihargai, merasa disayangi. Itu adalah pakaian yang nyaman bagi istri. Kalau istri juga yang menjadi pakaian yang nyaman bagi suami, suami betah di rumah, ya, selalu ingin pulang, ya, selalu rumah seolah menjadi tempat yang paling menyenangkan baginya. Nah itu juga kalau bisa kita terjemahkan ya, itu tidak saja tidak saja nyaman dari segi ya. Kalau kita memahami selama ini ya, yang namanya nafkah batin itu ya hubungan suami istri. Padahal itu dalam pengertian yang sangat sempit. Nah, yang namanya nafkah batin itu ya bagi seorang wanita ya, dia merasa disayang, merasa dilindungi, merasa dihargai. Begitu juga bagi seorang suami ya.
dia merasa tentram, merasa rumah menjadi tempat yang menyenangkan, itu adalah nafkah batin. Jadi tidak yang kita kenal selama ini bahwa hubungan suami istri saja yang nafkah batin, padahal lebih dari itu. Dan terkadang untuk rasa nyaman ini tidak bisa dengan sendirinya, tapi harus diciptakan. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana dan sepele, kecil. Misalnya seorang suami pulang dari kerja, ya, di jalan dia melihat orang ada berjual limau. Dia tahu istrinya senang dengan buah limau. Lalu untuk menyenangkan istri, dia membeli limau. Sampai di rumah, si istri melihat suami datang, ya, dari kerja, ya, menyambut dengan gembira. Apalagi melihat si suami membawa oleh-oleh, ya, berupa limau tadi. Nah, kemudian walaupun ketika memakan limau tersebut hancur masam sekali, tapi tidak keluar kata-kata yang menyakitkan dari istri. Dia melihat sisi baiknya. Dia tahu bahwa suaminya berniat baik, ya, bermaksud menyenangkan dirinya. Lalu dia misalnya mencari sisi baik tadi, ya, misalnya, nah pas benar abahnya pian nukar limau nih. Tadi hanya reja orang ada memberi uyah wadi. Nyaman kita pencok. Nang panas-panas gini pas benar nah segar misalnya. Atau diulah jus, ya. Gula ini 5 sendok. Manisnya. Nah, tidak keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, karena dia tahu suaminya berniat baik dan bermaksud menyenangkan dirinya. Atau kalau istri misalnya memasak nasinya karas misalnya. Nah, bagaimana seorang suami untuk tidak istilahnya keluar kata-kata atau yang menyakitkan istri? Karena kalau yang namanya masakan, ya, sangat menyakitkan kalau dicela, ya, bagi seorang istri. Nah, nasinya karau tadi kayak apa? Jadi bisa saja misalnya ada sisi baiknya. Jadi menurut ilmu kesehatan, mengunyah itu harus 33 kali untuk istilahnya supaya pencernaan kita bisa menerima tidak istilahnya cepat rusak, ya. Kemudian juga untuk melatih geraham dan gigi. Ini kalau ini kada digerakkan, kada difungsikan, ya, bisa aja rusak juga, ya. Jadi dari segi kesehatan juga untuk melatih gigi dan geraham. Lawan pulang kalau ngarannya nasi karau, ya, kanyangnya awet. Jadi ada sisi baik kan, melatih geraham tadi kan supaya pencernaan bisa menerima, kemudian juga kanyangnya awet. Atau nasinya lambik, ya, Pak, kayak bubur. Nah, suami bisa juga tetap mencari sisi baik. Kada apa-apa dingin nasinya lambiknya. Nyaman aku kadang alih mengunyah. Maka pulang nih ada sakit-sakit gigi, nah pas benar. Apalagi kalau ikan misalnya tadi ditambahi disantani, ditambahi kentang, ditambahi wortel, ya, buat di kaldu, ya. Jadi bubur ayam. Nah, lalu ada sisi baiknya. Nah, bayangkan kalau yang tadi suami tadi, ya, bermaksud menyenangkan istri, membawa limau, sampai di rumah dimakan istri tadi, hancur muha tadi, memamai si istri tadi. Bapak jua pian nih bejua batu katuka limau nang masam nang ini, mulah ulun sakit parut, membuang-buang duit. Panjang lagi tuh anunya, mamayannya. Nah, bagi suami tadi kan bermaksud menyenangkan istri, ya. Nah, lalu mungkin terpikir juga dalam ini, oh kalau gini aku kena kada jarak kok melihat apakah istilahnya cagaran kutukar, kada usah aja sekalian
cagaran di sarikinya juga, cagaran di mamainya, cagaran tersalah juga. Nah ini kan berarti mengurangi kenyamanan. Walaupun mungkin sepele ya. Nah kalau terus menerus bisa aja suami tadi kada pernah lagi nang bertukar apa-apa. Kurang rame misalnya nang apa, kada akun lagi si suami. Nah itu mengurangi ya yang menyenangkan. Sebaliknya juga tadi kalau makanan tadi ya terlalu lambik, kan bisa saja kalau suami tadi ya kenapa tadi di pencoknya, kenapa tadi diulahnya jus. Nah kalau penerimaannya baik tadi ya mungkin terpikir karena kan aku butuh nukar nang manis nang baik gitu. Nah lalu tetap istilahnya untuk tetap menyenangkan untuk istri. Nah kalau sebaliknya tadi ya tadi dia bisa jadi tidak akan membeli lagi. Atau yang nasinya karo tadi ya, yang lambik tadi ya, kalau sikap suaminya misalnya katakanlah mencela tadi ya, jangan-jangan bisa mungkin aku kedosa lagi masak nukar aja. Nah otomatis mungkin lalu menjadi boros ya dalam rumah tangga ya. Kalau sekali-sekali kan beli misalnya ya wajar-wajar saja. Nah itulah ya mungkin ya makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang pertama tadi bahwa fungsinya menutup aurat ya, kemudian memberi kesan keindahan. Lalu yang ketiga membuat rasa nyaman. Nah membuat rasa nyaman ini artinya bahwa apa saja yang menjadi kesenangan suami, istri semestinya melakukan. Nah bagi suami juga apa saja yang menjadi kesenangan istri, suami harus melakukan. Kemudian berikutnya saya cerita saja ya. Dulu kita pernah mengajar di sekolahan satu SMA ya. Nah kalau zuhur ya, kalau siang itu ada zuhur berjamaah, bergiliran ya per kelas. Nah suatu kelas suatu hari ya, jadi satu kelas, kawan-kawan yang satu kelas hampir semuanya sudah siap. Ada yang sudah wudu, ada yang sudah siap di musala. Tapi satu anak kita yang seolah menghindar, dia laki-laki. Nah melihat ini lalu kita dekati, kita tanya, kenapa ikam? Itu kawanan ikam sudah siap, sudah wuduan, sudah siap hendak-hendak. Kemudian juga parak sudah ajan. Ikam kada terlihat wudu atau apa persiapan yang lain. Kenapa ya kita kan? Nah lalu dia menjawab, Pak ulun malam tadi mimpi lawan ulun belum mandi ya. Nah melihat ini ya sekalian kita gayai ya. Berarti kamu turun sekolah tadi kada mandi lah gitu kan. Kada apa ya mandi ya. Nah apa yang kamu maksud kada mandi tadi? Nah lalu itu napa ya, ulun kada ingat berniat mandi wajib. Mimpi tadi kan, mimpi. Nah ini kita apresiasi ya atas kejujuran. Karena bisa aja dia misalnya kan bodoh bersembahyang. Di mata guru, di mata kawan-kawannya kada ada masalah. Atau dia misalnya tapi ini karena dia sadar dari awal ya, tahu bahwa dia kada mandi wajib tadi ya. Lalu dia seandainya dia lupa sama sekali kada masalah juga sebenarnya. Kan orang lupa tidak ada hukum baginya. Bisa aja diterima ya salatnya karena dia lupa ya. Pas sudah tuntung hanya ingat. Bisa aja doa diterima. Nah lalu kami sarankan kayak apa kalau setiap ikam mandi jadikan mandi wajib untuk menghindari lupa ya, lawan menjadikan yang semula adat menjadi ibadat, yang semula tidak ada nilai tambah menjadi nilai tambah, yang semula tidak ada pahalanya menjadi berpahala. Karena gawiannya sama, banyunya sama,
pakai sabun, pakai sampo, pakai odol sama, waktunya sama, cara mandinya juga sama. Yang membedakannya tadi karena niat saja ya. Lalu jadi menjadi yang semula adat menjadi ibadat, yang semula tidak berpahala menjadi berpahala. Nah ini kami sampaikan juga dengan calon pengantin ya, karena yang namanya pengantin baru biasanya tegangannya tinggi ya, lakas pernah konslet. Lawan kalau yang jadi yang bujangan aja bisa termimpi, apalagi yang baru berumah tangga. Dalam seminggu tuh bisa aja masih terkajut-kajut. Sekalinya aku kawin lah, aku sudah menikah. Terkajut-kajut masih ya. Jadi ada juga yang beranggapan bahwa baru mandi wajib misalnya kalau sudah berhubungan. Nah, kategori berhubungan dalam ajaran agama kita ya, bertemunya dua kelamin. Artinya banonnya di luar aja, bergesekannya di luar misalnya, itu juga sudah masuk mandi wajib. Apalagi masuk, apalagi sampai keluar misalnya, maka itu kan mandi wajib. Nah, kemudian juga tadi yang bujangannya bisa bermimpi ya, maka ya kami sarankan juga istilahnya jadikan tadi mandi setiap kali mandi, jadikan mandi wajib. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba memahami ayat yang saya tadi kutip juga ya, Al-Isra ayat berapa ini? Yang bunyi adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau dalam Al-Qur'an ya atau hadis ya, kalau adalah ya ada larangan, berarti otomatis adalah haram. Nah, dalam ayat ini wala taqrabu, janganlah kamu mendekati. Berarti mendekati saja sudah termasuk kategori zina. Nah, apa saja kategori mendekati? Kalau hubungan laki-laki dan perempuan ya, itu berdua-duaan, bermesraan. Sudah dalam masuk kategori mendekati. Apalagi sampai melakukan. Nah, ini kita coba kaitkan dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Secara arti dulu ya, sakinah adalah bahagia. Puncaknya dari mawaddah warahmah. Sakinah bahagia ini harus ada mawaddah, yaitu ketentraman. Nah, tentram ada landasannya, yaitu rahmah, kasih sayang. Kembali ke tadi ya, yang ayat tadi, adalah sunatullah, adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang semestinya demikian. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah akil balik, ada ketertarikan secara fisik. Kalau ada hasrat seksual ya antara lain jenis, itu adalah sesuatu yang sunnatullah, yang semestinya demikian. Nah, tadi kalau yang sesama jenis tadi malah tidak sunnatullah. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Itu adalah tidak sunnatullah, tidak yang semestinya. Nah, dalam fase kata ketertarikan ini ya, ada sudah tumbuh rasa kasih sayang yang disebut dengan rahmah tadi, yang menjadi modal ya. Akan tetapi dia tidak bisa mengekspresikannya, tidak bisa mewujudkannya atau menunjukkannya, karena
wala taqrabu tadi, dan janganlah kamu mendekati. Maka satu-satunya jalan adalah dia harus melangkah ke mawaddah, tentram. Bagaimana bisa tentram? Yaitu dengan menikah, yang akan dilakukan oleh saudara-saudari sekalian. Karena dalam mawaddah atau tentram atau menikah ini ada 3 hukum yang dia dapat sekaligus. Yang pertama dari segi hukum agama. Secara agama tidak saja halal, bahkan menjadi berpahala. Karena tadi kaitannya dengan niat tadi ya, melaksanakan sunnah Rasulullah untuk menjalankan syariat agama Islam dan seterusnya. Dan yang itu diwujudkan dalam bentuk adanya akad nikah. Yang kedua dari segi hukum negara, yaitu dengan terbitnya buku nikah. Nah, bukti autentiknya ada berupa buku nikah. Nah, dari segi hukum agama dan negara sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah hukum masyarakat. Karena nikahnya kan tidak diam-diam. Tidak saja keluarga yang mengantar, tetapi handai taulan dan tetangga mengetahui, paling tidak mengetahui, bahkan mungkin mengantar. Jadi 3 hukum agama ya, 3 hukum tadi sudah sekaligus dia dapat. Nah, ini bisa menjadikan tentram. Kada takut lagi misalnya digerebek orang atau dipermasalahkan orang. Mantan aja kada kawa lagi misalnya. Nah, ada modal tadi kasih sayang dan tentram. Jadi segala yang tidak bisa dilakukan pada masa kasih sayang tadi bisa terwujud dalam paserah. Maka puncaknya bisalah menjadi sakinah. Nah, katakanlah pengantin baru ya, malam pertama. Dunia seolah hanya milik mereka berdua. Tidak ada orang lain, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Hanya mereka berdua. Lalu si suami merasa sedang menggauli istrinya. Si istri juga merasa sedang digauli oleh suaminya. Dunia tadi seolah-olah hanya milik mereka berdua. Tetapi ternyata faktanya mereka tidak sendiri. Ada orang lain atau makhluk lain yang turut serta. Yang berjenis laki-laki merasuk ke suami. Yang berjenis perempuan merasuk ke istri. Bahkan mungkin mereka jadinya tidak cuma berempat, banyak lagi yang lain. Nah, kira-kira ya, kenapa bisa demikian? Tadi kan sudah adanya modal kasih sayang, sudah tentram ya, adanya 3 hukum tadi ya, 3 hukum sekaligus tadi. Malam pertama merasa cuma berdua, ternyata faktanya mereka tidak cuma berdua. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa ya ada orang lain empatan? Ya? Ya, satu ya. Ada yang lebih jelas atau lebih tepat? Kira-kira kenapa? Nah, kita lihat keseharian kita dulu ya. Kita bangun tidur, ada doa. Mau masuk keluar WC, ada doa. Bercermin, ada doa. Makai pakaian, ada doa. Mau makan minum, ada doa. Naik kendaraan, ada doa. Bahkan mau tidur lagi, ada doa. Kalau kita lihat doa itu apa? Menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah. Ada kekuatan lain ya di luar diri kita yang bisa mempengaruhi kita, bahkan mungkin menjerumuskan kita. Jadi kita mohon perlindungan. Kemudian juga sebagai itu adalah ajaran agama yang diajarkan dalam agama supaya kita ada keberkahan dan seterusnya. Nah, untuk hal-hal yang istilahnya seperti itu saja ya, kita ada
minta perlindungan. Nah, mungkin suami istri tadi ya, kenapa bisa orang lain ikut atau makhluk lain ikut, karena dia tidak lupa ya meminta perlindungan. Yang dikenal atau doanya ya disebut dengan doa jima. Nah, kita coba pahami doanya ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Wa janibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami. Jadi makhluk tadi ya adalah syaitan. Nah, doa ini tidak saja untuk dirinya suami istri tersebut ya, tapi adalah juga anugerah yang akan diberikan atau amanah yang akan diberikan ya, yaitu berupa keturunan. Jadi tidak saja suami istri tersebut minta perlindungan dan dilindungi, tapi anak yang akan diberikan juga dilindungi. Dan ini adalah yang kedua, doa kedua ini adalah doa prasangka baik kepada Allah. Buktinya kan sudah minta doa, minta dilindungi. Ya. Wajani bisyaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Artinya kan untuk prasangka baik pasti diberi, pasti akan mendapat amanah. Nah, setiap hamba yang berprasangka ya Allah sesuai dengan prasangkanya. Kita berprasangka baik, insya Allah baik juga yang akan diberikan. Kalau berprasangka jelek, insya Allah juga jelek yang akan diberikan. Nah, ini hal-hal pokok ya yang kami sampaikan ya. Yang pertama tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna tadi ya. Bagaimana semestinya suami istri ya dalam berumah tangga. Kemudian juga jadikan yang adat ya menjadi ibadat. Yang menjadi menjadi nilai tambah, nilai lebih. Yaitu salah satunya tadi jadikan setiap mandi menjadi mandi wajib. Nah, yang ketiga bahwa kita selalu minta perlindungan. Apa saja yang kita lakukan semoga menjadi ibadah ya. Kalau kita berdoa, semoga yang kita lakukan menjadi ibadah. Nah, 3 hal pokok inilah ya yang sangat perlu kami sampaikan, terutama 2 yang terakhir. Karena biasanya sebelum akad nikah bisa saja penghulu misalnya menanyakan, silahkan calon pengantin melafalkan doa mandi wajib, niat mandi wajib. Kemudian juga doa jima. Nah, bisa jadi kalau misalnya 2 doa ini tidak tahu ya, tidak bisa pasangan suami istri tersebut ya, calon suami istri tersebut ya, bisa saja ditunda. Karena kalau dinikahkan bahaya. Dia berhubungan kada berdoa, diumpati setan. Mandi karena mandi wajib. Bahaya kan? Nama menikahkan bisa terumpat jiwa tuh. Karena menikahkan orang yang belum siap menikah. Nah, yang saya sampaikan ini mungkin semacam pengingat saja ya. Hal-hal yang termasuk harus disiapkan. Tapi saya yakin bahwa paling tidak 2 ini ya sudah disiapkan oleh calon pengantin. Ya. Jadi niat mandi wajib tadi dan juga doa jima. Nah, pada intinya kalaupun misalnya lafalnya tidak persis seperti yang diajarkan misalnya, yang terutama adalah ada menyebut nama Allah dan juga mohon perlindungannya. Itu misalnya kalau pas mandi misalnya blank sama sekali, kada ingat sama sekali. Nah, bisa aja misalnya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2 hal kan, menyebut nama Allah, kemudian juga minta perlindungan dari syaitan. Begitu juga dalam hubungan suami istri. Ada doanya ya, tapi jauh dari jangkauan.
salah ambil misalnya kertasnya misalnya kan, jadi paling tidak maka rahatannya misalnya maka paling tidak itu darurat ya tadi Bismillahirrahmanirrahim auzubillahi minasyaitonirrajim, itu paling tidak. Jadi agama kita memudahkan, ada terus ya jalan keluarnya. Tetapi kita, kewajiban kita bagi kaum muslimin ya, kita terus meningkatkan ya keimanan, ketakwaan dan ibadah kita. Jadi tidak ada istilahnya belajar tuh tamat sudah sampai akhir hayat, sampai istilahnya di akhir hayat. Nah itulah mungkin barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya. Yang selebihnya tadi silakan dicari ya tentang BKKBN tadi misalnya. Ini BKKBN ada juga nih, ini dari kesehatan ya, terutama kesehatan reproduksi, ada HIV juga, ada ya HIV AIDS ya. Nah biasanya kami dulunya ya membagikan ini untuk calon pengantin, tapi karena keterbatasan sekarang ya tidak dicetak lagi, lalu ini juga terbatas jadi tidak nah, tapi sekarang kan kita dimudahkan tadi ya, asal ada kuota, ada jaringan, ada HP-nya ya, kita bisa mencari sumber ya pengetahuan ya. Nah, saya anjurkan tadi dari situs resmi karena mungkin banyak aja lagi yang di luar dari resmi, tapi itu bisa saja belum tersaring, bisa saja menyesatkan. Sebelum saya tutup ya, mungkin supaya tidak satu arah ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin saya terlewat atau misalnya karena pas penasehatan dilakukan buat tahun ini ya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau bisa saya jawab ya. Kalau tidak bisa ya di sini ada naib ya, ada penghulu dan yang lain yang mungkin bisa menjawabkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Soal mandi, soal berhubungan itu Pak. Misalkan sudah berhubungan itu apakah kita wajib berdoa lagi atau gimana? Apakah ada doa setelah berhubungan gitu? Atau cukup itu doa di depan aja? Iya cukup. Jadi kalau misalnya lupa di awal misalnya bisa aja di tengah. Jadi tidak terlalu masalah. Kalau mandinya tadi ya, setelah kalau dianjurkan oleh Rasulullah itu yang pertama adalah ketika menyentuh air. Untuk air kita sudah meniat. Kemudian yang pertama membasuh kemaluan. Nah, kemudian setelah bersih lalu berwudu ya. Tapi kaki ditinggal, cuci kakinya ditinggal. Lalu mandi 3 guyuran ya, ke tengah, kanan, kiri, 3 guyuran. Kemudian ya bersabun segala semuanya ya. Nah setelah selesai mandi lalu cuci kaki seperti mencuci wudu ya. Nah itu yang diajarkan Rasulullah. Nah kemudian kalau ini tapi hampir tidak mungkin ya kalau misalnya ketiadaan air, sama sekali ketiadaan air ya, maka boleh bertayamum. Itu juga sekaligus mengganti mandi wajib. Kenapa? Nah tayamum itu kan 2 aja ya, tangan, muka. Nah itu ada memang yang jadi patokan ini seorang sahabat ya, saya lupa namanya. Jadi dia bepergian dengan istrinya, itu berhubungan, tapi kadang melihat banyu, lalu sidin
bertayamum. Nah lalu pas balik lagi ke Madinah bertemu dengan Nabi, apa aja apa nih kayak apa kayak apa Nabi ulun berhubungan tapi kada dia air, lalu ulun bertayamum. Kalau enggak, kalau kisahnya tuh tadi berguling-guling di pasir ya. Iya. Tapi tayamum tahu aja ya, muka dan tangan aja. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kalau nang benar tuh bertayamum ya. Kada nang berguling-guling di pasir. Mungkin meniru kayak kucing lah. Mau kucing mohon guling-guling di pasir. Nah, tayamumnya kucing itu ya. Nah, tayamum manusia kan ada tata caranya. Jadi semua makhluk Allah ya, ciptaan Allah. Itu dengan caranya masing-masing ya, bersujud, bertasbih, beristighfar atau melakukan hal-hal yang disyariatkan ya, sesuai dengan anunya masing-masing. Kayak tadi, kayak apa? Kucing tadi, berhubungannya berguling-guling di tanah, di pasir ya. Nah, itu kalau kita memahami itu sebenarnya tayamum bagi kucing. Kecuali kita hendak disamakan dengan kucing. Ada kita lain kan? Ya. Ini lagi Pak. Ya. Kan istilahnya dalam berumah tangga itu istri kita ini sebagai makmum kita waktu sholat. Ya. Terus untuk misalkan subuh itu apakah lebih bagus di rumah atau kita berjamaah di masjid? Nah kalau itu dianjurkan ya bagi laki-laki itu di masjid. Jadi istri di rumah. Tapi sangat boleh ya misalnya suami sholat subuh lagi di rumah dengan istri. Boleh gitu ya. Karena kita ya kita yakin ya kan kewajiban sholat itu mulai kita akil balik. Insya Allah ya pastilah kita pernah ada tertinggal. Jadi katakanlah itu misalnya sholat dengan istri subuh lagi, itu sebagai pengganti yang kita tertinggal. Jadi bagus lagi misalnya sembahyang di masjid, balik ke rumah sembahyang lagi. Jadi 5 waktu itu misalnya kalau kita gawi bagus banget. Karena insya Allah tadi ya pastilah kita ya ulun jaya salahnya pribadi tuh pasti pernah tertinggal. Jadi itu jadi pengganti. Jadi kan terpenuhi juga kan beimaman istri beimaman. Dua-duanya sama-sama ke masjid bisa juga. Cuma tadi kalau wanita lebih dianjurkan di rumah. Apalagi musim Covid-nya sebenarnya ada hikmahnya ya. Lebih banyak di rumah gitu nah. Lebih banyak di rumah. Aku lan anak lah misalnya nang bungsu nang halus nang baru 5 tahun tuh. Jadinya betakunnya ini yang terakhir lah Pak jadinya. Terakhir lah misalnya pas maghrib tuh nah ada lagi sekali gitu. Bahkan kadang-kadangnya bodoh misalnya. Lawan kalau di rumah kalau kita benyaring ya. Jadi mulai Fatihahnya, bacaan-bacaannya tuh. Jadi anak kalau misalnya disuruh menghafal tunggal anuannya bisa perhatiannya ke lain kan. Tapi kalau waktu sholat kita benyaring suruh mengikuti. Jadi anak ulun tuh yang pas musim Covid ini kalau nang kelas 4 waktu itu lah. Kada sampai sebulan bisa bacaannya semuanya sampai tahiyatnya. Jadi istilah mau hafal anak. Jadi hikmahnya tuh di rumah misalnya jadi kita jadi imam tuh biar aja menyaring. Melatih suara kita juga kan. Kalau pas jalan kemana kan disuruh imam kada canggung lagi istilahnya. Ada lagi yang ditanyakan?
takunin dulu lah ibu, hanya kan kami berdua ya, bisa ibu melanjutkan atau cepat kita.